Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Niko Fitranto di konten eFootball Mobile. Nah, jadi hari ini gue bakal main di event Italian Clubs teman-teman ya. Ya seperti biasa ini fase 2 ya, atau stage 2. Dan untuk stage satunya teman-teman bisa ditonton di video gue sebelum-sebelumnya ya. Oke, di sini udah ketemu ya lawannya teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga teman-teman selalu diberikan rezeki dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita udah ketemu lawannya Inter Milan juga. Nah, yang dimana musuhnya pakai formasi 5-2-3, teman-teman ya. Nah, untuk gua sendiri makainya formasi 4-2-2 ya. Seperti biasa, gua nyoba terus untuk formasi mana nih kira-kira yang klop gitu ya. Ya kalau untuk formasi ini, formasi long ball counter, gua sekarang lagi asik di 4-2-2-2 ya. Gitu. Dan tentunya pelatihnya itu ya Fabio Capello dengan tingkapnya dari DMF ke CF. Menurut gue lagi OP banget sih ya long ball counter ini. Oh iya, instruksi individunya belum teman-teman ya, ntar gue setting dulu biar lebih ini ya, lebih mantep gitu. Oke, buat teman-teman yang baru datang, gue ucapin selamat datang, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe apabila tertarik dengan channel ini gitu ya, dan jangan lupa dikepoin juga videonya. Mudah-mudahan video-video gua bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ya, atau teman-teman bisa memetik manfaatnya. Oke, nah di sini gua harusnya kasih ini dulu ya, yang dimana instruksi disebutnya ya, instruksi individu, supaya pemain ini lebih bisa kita kontrol gitu ya, sesuai dengan maunya kita, mau gimana gitu ya. Nah harusnya teman-teman kalau saran gue ya, belajar gitu ya, belajar mengenai instruksi individu ini karena penting teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman pakai instruksi individu attacking yang kita taruh di LB sama RB, nanti LB sama RB-nya itu kayak tadi ya, jadi dia itu maju terus gitu. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari long ball counter. Jadi ketika si backnya itu maju, nah si long ball counter ini kan defensive line-nya basicnya adalah defaultnya itu adalah defensive line-nya itu low gitu ya, atau dia itu bakal cenderung balik ke tempatnya. Nah jadi ketika si LB sama RB-nya itu maju, itu nanti bakal balik lagi teman-teman ke belakang dengan cepat ya. Gitu. Jadi kayak enak gitu mainnya. Setidaknya nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, di sini kenapa gue berani majuin gitu ya di LB sama RB-nya, karena di instruksi individu gue itu gue make si DMF-nya gue kasih deep line gitu ya. Jadi ketika misalnya nih in case ini kecolongan gitu ya, LB sama RB-nya gue majuin dan mereka baliknya telat, nah maka si DMF ini akan nge-backup gitu ya. Jadi ngebentuk kayak 3 back lah, formasi 3 back. Intinya seperti itu sih, yang pertahanannya jadi lebih solid teman-teman ya. Kalau misalnya kita mainin instruksi individu yang si ininya maju nih, LB sama RB-nya ya. Ya dampak positifnya itu ya. Jadi kita lebih ofensif lah, nyerangnya tuh bertubi-tubi gitu ya. Cuman negatifnya ya itu kadang suka telat balik. Gitu. Tapi harusnya sih enggak ya. Maksudnya enggak sih kalau misalnya long ball counter. Kalau quick counter iya, itu jangan deh, gue saranin ya.
lebih baik LB sama RB-nya dia netap aja di belakang gitu. Kayak nggak usah dikasih instruksi individu lah. Karena dia defensive line-nya tinggi gitu. Jadi ketika teman-teman majuin LB sama RB-nya, itu nanti bakal rawan kena comeback lah, intinya seperti itu teman-teman. Oke, out siapa nih? Oh, out kita teman-teman ya. Kira mentok bolanya dan ini out musuhnya, ternyata bukan ya. Waduh. Oke. Mantap. Waktunya untuk kita serangan balik teman-teman ya. Mantep Thuram. Yah, salah dia. Salah mengambil langkah teman-teman ya si Thuramnya. Mantep Batistuta ya. Dapat gak tuh? Waduh, nggak dapet guys. Kalau dapet enak banget itu. Ini salah satu penyesalan terbesar gue ya teman-teman. Gua nggak ngambil Batistuta, malah ngambil si Wayne Rooney waktu ada event gratisan. Itu gue nyesel banget sumpah. Harusnya gue ngambil Batistuta, kalau nggak Forlan tuh, enak banget. Nah makanya teman-teman, gue saranin nih ketika ngambil pemain bansos gitu ya, pemain epic yang gratisan, itu lebih baik tonton dulu dah youtuber yang membahas tentang ini, apa sih baik buruk dari karakter masing-masing gitu ya, supaya itu kalau ngambil kita lebih bijak gitu ya, dengan cara mengambil pemain yang kita butuhkan gitu, bukan yang kita rasa kayak wah keren nih covernya gitu ya kan. Rooney kan emang secara desain kan bagus ya itunya ya, kartunya gitu. Tapi ya playernya biasa aja teman-teman, kalau in game biasa aja Rooney. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu OP se-OP Batistuta atau si siapa Forlan gitu ya. Tuh kan bobolan kita sama Batistuta teman-teman ya. Aduh. Bastoni, mantep. Aduh, sayang sekali teman-teman ya. Waduh, diautin teman-teman ya. Nah sekarang kita mau ganti pemain dulu ya. Kita mau ganti pemain karena udah pada capek teman-teman ya. Kita ganti Barella, kemudian AP kita ganti si Di Ketalare, DMF nya kita ganti, LB nya kita ganti, sama di sini CF-nya kita ganti Gullit ya, pemain root Gullit teman-teman. Untuk offensifnya kita taruh di sini, counter targetnya ya udah sih. Nggak lagi, cuman kita main Di Marco ya, Federico Di Marco, pemain Inter Milan teman-teman ya, pemain LMF sama LB nya Inter Milan. Federico Di Marco. Kalau di AC Milan ada yang namanya si Theo Hernandez, betul banget ya. Udah pindah belum si Theo Hernandez? Rumornya ke Al Hilal ya.
Set. Set. Aduh. Nah, ini lihat ya. Jadi ada 3 teman-teman ya. Alah, kan Batistuta ini loh sangat-sangat bagus kartunya teman-teman ya. Untung kita nggak kebobolan. Mantep dah. Aduh, backnya Cannavaro cuy. Nah itu lihat ya, misalnya Cannavaro si Di Marco telat balik nih kayak tadi, itu ada yang backup teman-teman ya. Oke, kita menang di sini ya, menang tipis aja 2-1 teman-teman ya. Oke, sekian dari konten gua hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.